hidup kami. Sujud dan berdoa pada Tuhan. Haleluya. Jalan kami yang oleh anugerah-Mu. Benar ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan yang baik di gereja maupun di rumah, kewajiban kita berdoa untuk bangsa dan kota kita ini supaya Tuhan tetap pulihkan di tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahan-Nya besar. Amin. Tiada ternilai. Oh Yesus. Aku tak dapat tahan betapa besar kasih-Nya. Oh glory. Oh besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib,
tiada terhilang. Amin. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, Amin. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Jiwa kita ditebus oleh darah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang tinggi, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam sebesar, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Oh Yesus. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan
kita Allah yang besar. Kalau Musa mengutus 12 pengintai masuk ke negeri Kanaan dan membawa pulang 10 orang membawa berita yang negatif. Tapi 2 anak Tuhan ini, Kaleb dan Yosua, membawa berita yang positif. Kita mampu mengalahkan mereka walaupun mereka besar raksasa. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang besar. Tahun 2021 kita masuki bersama dengan Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Haleluya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan akan menolong hidup aku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu mendobrak hidupku. Aku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin Tuhan. Kau berkata, jangan takut. Amin. Haleluya. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan Setiap perjalanan kami Tuhan, kami menghadapi kekelaman. Pagi hari ini kami meyakini Tuhan, tangan Tuhan menopang hidup kami Tuhan. dalam ketakutan, Setiap kali dalam ketakutan kami Tuhan, Engkau selalu hadir di sisi kami. Dan sambil berkata, jangan takut. amin. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari.
haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kalau kami dapat berkumpul, kami dapat bersekutu bersama dengan Engkau, menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah pujian kami. Semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun kami secara online, tetapi kalau ini bisa diadakan hanya karena kehendak Tuhan. Itu sebab kami akan mempergunakan kesempatan pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Tegur kami, bentuk kami melewat kebenaran firman-Mu. Agar firman pagi hari ini tidak berlalu begitu saja. Tapi firman itu tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus memberikan roh wahyu, hikmat, pengertian untuk kami dapat menangkap pesan firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan, membaca kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang ada. Urapi hamba-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali Bapak Ibu, pagi hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, kita hanya bisa berkata Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik dalam hidup kita. Sekalipun pagi hari ini kita tidak bisa beribadah bertatap muka, tapi Bapak Ibu kita bisa mengadakan ibadah secara online. Dan semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Semua di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, walaupun saat ini diberlakukan PPKM darurat, tidak menyurutkan semangat kita untuk mencari hadirat Tuhan. Tidak membuat kita lemah untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Tetapi apapun suasana situasi yang terjadi saat ini, ketika hati kita haus akan Tuhan, ketika kita rindu akan Tuhan, ketika kita ingin mencari Tuhan, disitulah Tuhan hadir. Dan saya yakin pagi hari ini kita menikmati hadirat Tuhan. Ada di rumah masing-masing, melingkupi seluruh hidup kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat suatu renungan firman Tuhan yang Alkitab tulis dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai yang ke-29. Bapak Ibu bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing. Saya akan membaca ayat-ayat ini Bapak Ibu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 20 sampai yang ke-29. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Digarisbawahi Bapak Ibu kalimat ini. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruh ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal. Dari pagi sampai tengah hari katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras."
Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah ini ditulis oleh Alkitab menceritakan saat itu bangsa Israel sedang berpaling dari Allah Yehova. Sedang meninggalkan Allah Yehova. Mereka berpaling menyembah Baal. Allah murka, Allah marah. Akibat perbuatan mereka, Allah menghukum bangsa Israel 3,5 tahun tidak turun hujan, tidak ada embun, kering kerontang. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan 3,5 tahun mereka alami kekeringan yang luar biasa. Sampai satu saat Allah menunjuk hambanya bernama Elia untuk berbicara kepada orang Israel. Allah mempercayakan suatu mujizat sehingga Elia mendemonstrasikan kekuatan Allah. Bangsa Israel dikumpulkan di Gunung Karmel. Elia secara gamblang, secara keras menemplak dosa orang Israel. Dia berbicara terus terang di hadapan orang Israel. Engkau telah meninggalkan Allah Yehova. Sekarang saatnya engkau memilih. Kalau Baal itu Allah, sembahlah dia. Tetapi kalau Tuhan itu Allah, sembahlah dia. Dengan apa caranya Bapak Ibu? Elia menantang. Mempersembahkan suatu korban bakaran. Mereka mengolah korban bakaran itu diletakkan di atas mezbah, tetapi dengan satu syarat, tidak boleh diberi api. Nabi Baal disuruh berdoa kepada Baal untuk kirim api. Elia berdoa kepada Allah Yehova untuk minta api. Bapak Ibu perhatikan kisah yang kita sudah baca tadi. Ayat 21 dikatakan demikian. Tetapi rakyat Israel, ayat 21. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Firman telah diberitakan oleh Elia. Pesan Tuhan telah disampaikan oleh Elia kepada umat Israel. Israel, engkau telah meninggalkan Tuhan Allahmu. Ayat 21 jelas sekali menuliskan rakyat Israel tidak menjawabnya sepatah kata pun. Alkitab menulis jelas Bapak Ibu, mereka hanya diam, tidak menjawab sepatah kata pun. Rakyat bungkam, tidak memberi reaksi, tidak ada respon terhadap firman Tuhan. Menjadi pertanyaan, mengapa Bapak Ibu? Rakyat Israel, bangsa Israel tidak menjawab sepatah kata pun. Bapak Ibu perhatikan, saat itu mereka sedang menyembah Baal. Baal bukan suatu konsep Bapak Ibu Saudara. Baal bukan hanya sebagai halusinasi. Kalau hanya sekedar konsep, kalau hanya sekedar halusinasi, tidak mungkin dapat mengaruhi bangsa Israel berpaling dari Allah Yehova menyembah kepada Baal. Baal tuh punya kekuatan yang didemonstrasikan kepada Israel sehingga Israel berpaling dari Allah. Baal menunjukkan kehebatannya. Bapak Ibu ketahui, setan bisa memberi mujizat. Setan bisa memberi kesembuhan. Setan bisa memberi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Pagi hari ini kita mengikuti ibadah, mencari Tuhan. Ujung-ujungnya hanya mencari mujizat. Ujung-ujungnya mencari kesembuhan. Ujung-ujungnya mencari berkat. Jangan-jangan Bapak Ibu sedang tidak menyembah Tuhan Allah. Tapi sedang menyembah setan Bapak Ibu.
kita mengerti hidup ini adalah anugerah Tuhan, penebusan Tuhan kerjakan di atas kayu salib, sehingga keselamatan hari ini kita peroleh. Bapak Ibu pagi hari ini akan mencari Tuhan dengan rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Kenapa kita mencari Tuhan pagi hari ini? Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan pagi hari ini? Bapak Ibu, satu jawabnya, karena kita mengasihi Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena Allah kita adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16. Betapa besarnya kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga anaknya yang tunggal Dia berikan bagi dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, jemaat GPDI Theophilus, ketika kita mencari Tuhan, kita menyembah Tuhan, mari cari dengan penuh kasih, karena kita mencintai Tuhan yang telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, sehingga pagi hari ini kita ada karena penebusan salib Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebab Bapak Ibu, kalau kita hanya mengikut Tuhan, ujung-ujungnya mujizat, setan juga bisa buat mujizat. Kita mengiring Tuhan, ujung-ujungnya mencari kesembuhan, setan juga bisa buat kesembuhan. Kita mengiring Tuhan, ikut Tuhan, ujung-ujungnya hanya urusan berkat, setan juga bisa beri berkat Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, yang membedakan, kalau Amsal 10 ayat 22 mengatakan demikian Bapak Ibu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ternyata Bapak Ibu, berkat dari Tuhan itu tidak ditambah dengan kesusahan atau masalah. Kalau yang dari setan, ujung-ujungnya akan bermasalah Bapak Ibu. Itu sebabnya mari luruskan motivasi kita pagi hari ini Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan, kita mencari Tuhan karena kita cinta Tuhan. Amin. Dia lebih dahulu mencintai kita. Bapak Ibu, bukti lain kalau Baal bukan hanya sekedar konsep, tapi realita. Ayat yang ke-29 Bapak Ibu, para nabi Baal itu kerasukan. Ini membuktikan bahwa roh Baal itu ada powernya, ada kuasanya. Sehingga membuat nabi-nabi Baal kerasukan. 450 orang Alkitab mencatat. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui, di balik dewa Baal yang punya kekuatan, yang punya power, ternyata Baal ini punya karakter. Apa karakternya? Alkitab menjelaskan demikian Bapak Ibu. Ayat 29. Ini yang karakter yang dipunyai oleh Baal. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Oleh karena orang Israel menyembah dewa yang tidak memperdengarkan suara, yang tidak menjawab, yang tidak ada tanda perhatian, atmosfernya mempengaruhi perilaku kehidupan orang Israel. Sehingga ketika firman dibentangkan, tidak ada respon, tidak ada reaksi, tidak ada kata-kata satupun yang keluar terhadap firman itu. Sebagaimana bangsa Israel menyembah Baal yang mempunyai karakter tidak bersuara, tidak menjawab, tidak ada tanda perhatian, demikianlah karakter orang Israel. Siapa yang dia sembah, atmosfernya mempengaruhi hidupnya. Sebagaimana mereka menyembah Baal, atmosfer itu mempengaruhi. Bapak Ibu, hati-hati dengan yang namanya atmosfer. Apa itu atmosfer? Suasana perasaan yang bersifat imajinatif. Bapak Ibu. Atmosfer apa yang mempenguasai hidup kita sekarang ini? Karena atmosfer itu akan mempengaruhi kehidupan kita, perilaku kita, cara pikir kita berkata-kata dan bertindak. Apakah PPKM darurat ini mempengaruhi hidup kita Bapak Ibu? Sehingga kita tidak sadar mengalihkan pandangan kita kepada Allah Yehova, kepada hal-hal yang seperti ini. Sehingga
atmosfer itu mempengaruhi hidup kita. Kita tidak lagi fokus menyembah Tuhan. Kita tidak ada gairah lagi untuk mencari Tuhan. Karena bagi kita sudah berdoa minta COVID-19 ini berakhir. Toh sampai hari ini Tuhan belum menjawab doa kita. Pandemi masih berlangsung. Apakah ini mempengaruhi kita sehingga atmosfer hidup kita ini merubah perilaku kita? Bapak Ibu, pesan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau kita sudah mengalihkan perhatian kita dari Allah yang maha kuasa pemilik hidup kita. Kita alihkan pandangan ini kepada hal-hal duniawi. Jangan kaget Bapak Ibu. Atmosfer itu mempengaruhi hidup kita. Yeremia 2 ayat yang kelima dikatakan demikian. Yeremia pasal 2 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Mengikuti dewa kesia-siaan membuat manusia itu menjadi sia-sia. Mengikuti Baal yang tidak mendengarkan suara, tidak menjawab, tidak ada tanda perhatian, atmosfernya mempengaruhi kehidupan umat Israel. Sehingga ketika firman dibentangkan, seperti yang mereka sembah, mereka juga tidak punya reaksi. Mereka juga tidak punya respon. Betapa seriusnya kita harus memperhatikan atmosfer yang menguasai kehidupan kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat GPDI Theophilus, atmosfer kita dipengaruhi oleh hadirat Allah. Ini penting di dalam hidup kita. Ketika hadirat Allah mempengaruhi hidup kita, itu akan berdampak dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kita hidup bermasyarakat, perilaku, cara pikir, tindak kita. Atmosfernya dikuasai oleh hadirat Tuhan. Itu sebab tinggallah dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Ketika Musa menerima janji Tuhan untuk masuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Itu berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Suatu tanah yang limpah madu, limpah susu menggambarkan berkat jasmani yang luar biasa. Tuhan berkata, malaikatku akan menjaga engkau, akan mendampingi engkau sampai masuk di tanah Kanaan. Tapi Musa orang yang sangat dekat kepada Tuhan. Dia berkata, kalau hadiratmu tidak beserta dengan aku, jangan suruh aku pergi. Karena betapa pentingnya hadirat Tuhan dalam hidup Musa. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga ambil firman Tuhan ini. Betapa pentingnya hadirat Tuhan mempengaruhi hidup kita Bapak Ibu. Ada satu kisah Bapak Ibu dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai yang ke-15. Dikatakan demikian Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 15 dikatakan demikian. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang ada di hadapannya, aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Secara garis besar Bapak Ibu, Raja Israel bernama Yoram, Raja Yehuda bernama Yosafat, Raja Edom berperang melawan Moab.
Apa yang mereka alami? Mereka tidak punya air. Itu artinya kalah dalam berperang. Raja Israel berkata, kita pasti mati. Raja Yehuda berkata, sebelum kita mati, kita tanya dulu kepada Tuhan. Mereka pergi ke Elisa. Elisa tahu Bapak Ibu. Edom itu keturunan Esau. Tidak ada urapan. Kumpul dengan dia membunuh urapan. Raja Israel sedang menyembah berhala. Hadirat setan yang ada. Kumpul dengan dia malah celaka. Yang benar adalah, yang hidup benar adalah Yosafat. Penuh dengan urapan. Tapi tiga kombinasi ini tidak dapat mendatangkan atmosfer surgawi. Tidak bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Dan Elisa mengerti betul apa yang harus dia perbuat. Dia suruh panggil pemain kecapi. Saat pemain kecapi memetikkan kecapinya, disitulah hadirat Tuhan datang dan melingkupi dia. Dari kisah ini Bapak Ibu, saya mau angkat seperti ini. Ternyata atmosfer yang mendatangkan hadirat Tuhan bisa kita ciptakan sendiri lewat worship kita. Lewat penyembahan kita. Kepada siapa kita menyembah Bapak Ibu, atmosfer itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita naikkan pujian penyembahan kepada Allah kita. Bapak Ibu, saya rindu dalam minggu-minggu ini jemaat Tuhan GPDI Theophilus harus banyak duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Atmosfernya mempengaruhi hidup kita. Hadirat Allah mempengaruhi hidup kita. Kalau tidak Bapak Ibu, kita akan berjalan tidak ada tujuan. Berita-berita yang kita dengar, apa yang kita lihat membuat hidup kita gentar. Membuat hidup ini takut. Ketika ketakutan melanda hidup kita Bapak Ibu, kita sudah tidak bisa melihat Allah yang besar. Kita tidak bisa melihat kasih-Nya yang luar biasa yang Dia telah berikan dalam hidup kita. Kita hanya terorientasi pada apa yang di depan kita. Kita hadapi dengan ketakutan sehingga membuat hidup kita hancur Bapak Ibu. Itu sebab penting sekali Bapak Ibu. Hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak sembarangan datang. Ini yang harus kita mengerti. Dibutuhkan suatu kondisi hati tertentu. Kondisi hati yang disiapkan untuk dapat menarik hadirat Tuhan. Menciptakan atmosfer surgawi. Itu sebab Bapak Ibu dalam perjanjian lama, Musa ketika membangun kemah pertemuan, ada 3 bagian yang besar. Halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Dan Bapak Ibu, Tuhan hanya hadir di ruang maha kudus. Hadirat Tuhan tidak hadir di ruang kudus, tidak hadir di halaman, tetapi hadirat Allah, Sekinah glory ditampakkan dalam ruang kudus maha kudusnya Tuhan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Tuhan tidak bisa sembarang hadir Bapak Ibu. Kalau kita tidak memberi penyembahan kita, worship kita Bapak Ibu. Kita masih disibukkan oleh hal-hal duniawi. Kita masih dibingungkan dengan PPKM darurat. Bapak Ibu, kalau hal ini dapat terjadi bagi bangsa kita, percaya Bapak Ibu, semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang atur semuanya Bapak Ibu. Tugas kita percaya Bapak Ibu, jalani apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dalam mengerjakan itu Bapak Ibu, kita harus banyak mencari hadirat Tuhan. Hanya disitulah kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengabaikan hal ini, kita sama saja Bapak Ibu telah memberi penyembahan kita bukan kepada Allah. Mungkin dalam tanda kutip penyembahan kita tujukan pada pekerjaan. Pekerjaan menyita waktu kita, pekerjaan menyita tenaga kita. Sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada tenaga untuk Tuhan. Allah kita, penyembahan kita sudah kepada pekerjaan kita.
Atau penyembahan kita kepada keluarga, kita sibuk terus dengan keluarga. Sehingga Allah kita abaikan Bapak Ibu. Tidak ada waktu bagi Tuhan. Tidak ada penyembahan bagi Tuhan. Berarti penyembahan kita kepada keluarga. Bapak Ibu, keluarga itu penting. Perhatian kepada keluarga itu penting Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lebih dari semuanya itu. Bapak Ibu harus mencari hadirat Tuhan. Harus mencari atmosfer surgawi yang kita ciptakan lewat penyembahan kita. Bapak Ibu dalam perjanjian baru ditulis Bapak Ibu jelas. Markus 14 ayat 13 sampai 16 menutup kebenaran firman Tuhan. Markus 14 ayat 13 sampai 16. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang akan disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Bapak Ibu, Yesus akan hadir, hadirat Tuhan akan ada datang. Kita akan menciptakan atmosfer surgawi ketika ruangan hati kita besar, lengkap dan tersedia. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kita harus ada persiapan khusus. Harus ada waktu khusus. Harus ada suasana hati khusus kepada Tuhan. Disitulah hadirat Tuhan akan hadir. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari di kesempatan ibadah pagi hari ini walaupun secara online. Kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Ketika hati ini sudah kita siapkan. Ketika hidup kita haus akan Tuhan. Di rumah masing-masing saat Bapak Ibu sedang melihat gadget. Saat Bapak Ibu saudara sedang melihat televisi di depan. Bapak Ibu berangkat tangan dapat menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dapat terjadi dimanapun Bapak Ibu berada. Ketika kita punya hati yang khusus kepada Tuhan. Saat ini tidak lama Bapak Ibu. Bersama dengan pemain musik Singer WL. Kita akan mencari hadirat Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Mari tutup Alkitab kita. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan kita menyembah Tuhan. Ciptakan atmosfer hadirat Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kita berada saat ini. Walaupun di rumah masing-masing. Bapak ibu saudara sedang menghadapi gadget. Sedang melihat televisi. Tetapi itu tidak menghalangi hadirat Tuhan bekerja pagi hari ini. Ketika kita buka hati, kita haus akan Tuhan. Dia akan bekerja. Dia akan melimpahkan kuasanya pagi hari ini untuk kita semua. Mari nikmati Tuhan. Kami ingin menikmati Engkau Tuhan. Menikmati pribadimu. Pagi hari ini kami mengambil keputusan untuk menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ku ingin menikmati. Roh Kudus bekerja di setiap rumah-rumah dari umat-Mu yang
Pagi hari ini mereka mengangkat hati, membuka hati, mengangkat tangan untuk menikmati hadirat Tuhan. Hadir Roh Kudus, hadir hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ku perlu, yang kami perlu hanya Engkau, hanya hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Mari sama-sama menikmati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau berharga, menikmati, menikmati. Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami. Karena kami menyembah Engkau, Tuhan Allah kami. Kami ingin menciptakan atmosfer surgawi sepanjang minggu kami berjalan. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau mulia. Mari kita menyembah Tuhan. Nikmati, nikmati Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Nikmati pribadi-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu kehadirat-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami mempersiapkan hidup kami, hati kami, untuk Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan. Kami nikmati Engkau pagi hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu ada di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat umat-umat-Mu. Engkau melihat hati yang terbuka, yang rindu diisi oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan menjamah, Tuhan puaskan. Kami ingin menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang kami rasakan pagi hari ini. Engkau benar-benar hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap hati kami umat-umat. Tuhan Yesus, biarlah lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami akan mengambil keputusan untuk menjadikan Engkau Tuhan dan Allah kami. Penyembahan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau pemilik hidup kami. Engkau adalah yang menguasai jagat raya, pencipta dunia ini. Engkau segala-galanya bagi kami. Dan biarlah hadirat-Mu turun ke atas kami. Kami berjalan 1 minggu ke depan Tuhan, dengan kondisi yang sangat berat yang kami hadapi. Tetapi kalau hadirat-Mu beserta bersama dengan kami, hadirat-Mu menyertai kami,
Kami tidak pernah akan takut Tuhan. Kami akan berjalan dengan pasti karena Engkau beserta dengan kami. Engkau bersama dengan kami. Itu sebab Tuhan, kuasa firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini masuk dalam hidup kami, menguasai hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menciptakan atmosfer surgawi. Hadirat-Mu selalu menguasai hidup kami. Hari demi hari kami berlalui, kami nikmati kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus-Mu. Kami bersatu hati Tuhan, kami mengangkat tangan kami umat-umat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk kota Blitar. Curahkan belas kasih-Mu Tuhan. Tuhan kasihi bangsa kami. Kami mohonkan badai pandemi COVID-19 segera berlalu sesuai dengan waktu-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, sehingga kami dapat melihat betapa ajaibnya Engkau Tuhan dan Allah kami. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, agar setiap keputusan demi keputusan yang diambil semua berasal daripada Engkau. Dan kami bangsa kami Tuhan akan melewati semuanya karena Engkau beserta dengan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang dalam kondisi sakit saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menjamah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap umat-umat-Mu. Kami akan mendengar kesaksian yang ajaib daripada setiap umat-umat-Mu, bahwa Engkau Allah penyembuh hidup kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Memberkati setiap umat-umat-Mu yang telah mengikuti ibadah secara online Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, melimpahkan damai sejahtera-Mu Tuhan. 1 minggu ke depan kami berjalan bersama dengan Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami akan mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat Bapak Ibu, Allah beserta dengan kita.